Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita bagian dari jalannya orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dalam taat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kemudahan-kemudahan untuk kita senantiasa beribadah, berzikir, bertasbih, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu pada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa melanjutkan dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk di bab yang baru, babu mu'anaqatis sabi. Bab berkaitan dengan pelukannya Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Nanti kita akan lihat bab tentang lembutnya Nabi SAW kepada anak-anak kecil. An Ya'la ibni Murrah, dari Ya'la bin Murrah, annahu qala, bahwasanya dia pernah mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'ina ila ta'am, dan kami diundang untuk makan. Kami memenuhi undangan makan. Fa idza Husain yal'abu fit tariq, maka terlihat Husain, cucu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedang bermain di jalanan. Jadi kata Ya'la bin Murrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang keluar bersama Nabi dan para sahabat yang lain, ya, untuk memenuhi undangan makan, maka ketemu ya dengan cucu Nabi yang bernama Husain di jalan, lagi sedang bermain. Fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaum. Maka Nabi ketika melihat cucunya itu bersegera, ya, lari, ya, mendekat kepada
Husain. Bahkan larinya Nabi SAW itu terlihat sekali di amamal qaum, di hadapan banyak orang. Tsumma basata yadayhi, kemudian Nabi ketika dekat dengan Husain langsung beliau membukakan, ya, menghamparkan kedua tangannya. Jadi kalau ibarat kita siap untuk dipeluk gitu ya, sebagai isyarat bagi anak kecil. Faja'ala al-ghulama yafirru ha huna wa ha huna wa yudhahikuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadahu. Masyaallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membiarkan anak kecil ini berlari ke sana kemari. Nabi sedang bermain bersama cucunya ini. Wa yudhahikuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadahu. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat anak kecil ini tertawa. Sampai anak kecil ini, cucunya Nabi ini, sampai mengambilnya. Bahkan sampai Nabi memeluknya. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Maka anak ini kadangkala mengambil janggutnya Nabi. Jenggotnya Nabi, kadangkala meletakkan tangannya di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi biarkan. Jadi Nabi bermain dengan cucunya ini sampai cucunya ini menarik jenggotnya, bahkan menempelkan kepalanya menempelkan tangannya di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'tanaqahu, kemudian Nabi peluk itu siapa? Husain. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, yang didengar oleh Ya'la maupun sahabat-sahabat Nabi yang lain. Apa Nabi bersabda tentang Husain? Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dari aku dan aku pun dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Siapa yang mencintai Husain, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain sibtun minal asbab. Dan Husain itu sibtun. Ya. Jadi sibtun itu cucu, ya, keturunan. Keturunan dari keturunan. Maksudnya keturunan dari orang-orang yang baik. Hadis ini hasan, ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam bab fadail al-ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keutamaan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ini yakni Ya'la bin Murrah ini radhiyallahu taala anhu, ya. Dia adalah Ya'la bin Murrah bin Wahab Ats-Tsaqafi. Syahid al-Hudaybiyah wa Khaybar. Sahabat Nabi kita yang meriwayatkan hadis ini itu ikut menyaksikan perjanjian Hudaybiyah dan juga perang Khaybar. Jadi beliau ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tinggal di Irak, ya. Dan beliau wakana min fudala'is sahabah. Ini beliau termasuk Ya'la bin Murrah, termasuk sahabat-sahabat yang dihormati, ya, yang dikenal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, ya, kepada kita, kata para ulama menerangkan yang pertama faedahnya fihi rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang kasih sayangnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan beliau. Bagaimana tidak tawadhu, jamaah? Beliau melihat anak kecil itu, beliau bahkan menghamparkan tangannya dan menjadikan tubuhnya itu bagian dari, istilahnya, mainan dari anak kecil. Ini tawadhu sekali beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada semua manusia, semua lapisan manusia itu beliau bergaul, bermuamalah. Beliau dekat. Ya.
humble. Humble ya, betul ya. Orang itu dekat dengan manusia, sayang dengan manusia. Bukan sekedar kepada para sahabat dari kibarus sahabat, bukan dari kalangan para sahabat saja yang sudah sepuh, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayang sekali kepada anak-anak kecil. Dan memang beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ya. Jadi beliau itu azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ya, Raufur Rahim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepadamu seorang rasul yang dia Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul sayang kepada umatnya, mengharapkan umatnya itu mengikuti risalahnya. Ya. Bahkan beliau itu orang yang yang sayang sekali, cinta sekali kepada umatnya, ingin menyelamatkan umatnya itu dari azab Allah Subhanahu wa taala, ingin mengeluarkan manusia itu minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya dinul Islam. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya itu sayang kepada umat. Yang difikirkan oleh Rasul kita itu ummati ummati. Ya, umatku umatku. Ya, agar umatku ini senantiasa menjaga salat-salatnya, menjaga risalah yang aku bawa. Itu menjelang Nabi SAW wafat. Justru Nabi SAW selalu mengingatkan itu, agar umat ini tidak seperti umat-umat sebelumnya, ditinggal oleh nabinya, kemudian mereka berpaling lagi. Tapi Rasul SAW itu yang dipikirkan adalah bagaimana umatnya itu agar tetap teguh di atas jalan yang beliau tapaki. Karena memang Nabi kita adalah sayang kepada kita, dan beliau tawadhu kepada setiap orang. Beliau sering menunjukkan itu. Kalau di hadis ini, tawadhu'nya beliau itu melihat cucunya, anak kecil ini sedang bermain, beliau kasih isyarat untuk dipeluknya. Ya, beliau nggak malu itu. Ya. Kita pernah ceritakan ketika beliau kedatangan seorang Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Itu beliau bahkan sampai berdiri, saking tawadhu'nya menghormati orang tua yang sudah sepuh, ayahnya Abu Bakar. Yang dibawa oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, hada abi, ini ayahku. Beliau mau masuk Islam, Nabi sampai menyambutnya. Sampai Nabi SAW mempersilahkan orang tua ini dulu. Lihat tawadhu'nya Nabi SAW kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh, ketemu dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini memberikan faedah tentang fihi fadlul Husain wal Hasan radhiyallahu anhum. Hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan siapa itu? Hasan wal Husain, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibtun Nabi. Sibtun Nabi. Itu kalau kata-kata sibtun, ya, itu memang sedikit berbeda dengan hafadah. Hafadah itu cucu juga. Tapi kalau sibtun itu dari perempuan. Kalau hafadah itu dari anak laki-laki. Ya, kalau hafadah itu dari anak laki-laki. Tapi kalau sibtun itu dari anak perempuan. Sebutan sibtun sebagaimana hadis ini, wal al-Husain sibtun minal asbab. Ya, itu cucu, ya, dari anak perempuan. Tapi kalau hafadah itu cucu dari anak laki-laki. Dan Hasan Husain ini anak dari siapa? Ali bin Abi Thalib, dan juga dari Fatimah. Maksudnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Nabi dari Fatimah. Ya. Memang
tidak ada cucu Nabi dari yang anak laki-laki, karena semua anak laki-laki Nabi sudah meninggal di waktu kecil semuanya. Ya. Termasuk Muhassin itu cucu Nabi SAW, ya, tapi dari Ali bin Abi Thalib juga, ya. Semua cucu Nabi itu dari anak perempuan, makanya namanya sibtun, ya. Dan siapa yang tidak kenal dengan Hasan wal Husain? Ini Hasan dan Husain ini dua anak kecil atau dua orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Kalau Nabi habis subuh kayak seperti sekarang ini, setelah berzikir, bercengkrama dengan para sahabat, kalau tidak ada lagi, Nabi pasti keluar dari masjid, yang ditemui rumah pertama itu adalah rumah siapa? Fatimah. Karena beliau ingin ketemu dengan siapa? Cucunya. Ya, saking sayangnya itu. Bahkan pernah saya sampaikan juga, saking sayangnya kepada cucunya, Nabi ketika khutbah Jumat, ya, di tengah-tengah khutbahnya datang Hasan Husain, ya, dari pintu masjid, lari menuju kakeknya. Maka Nabi menghentikan khutbahnya. Khutbahnya. Kemudian cucunya ini berlari menuju kakeknya. Nabi turun dari mimbarnya. Ya, ketika melihat cucu ini jatuh di tengah-tengah manusia, kemudian Nabi gendong dua-duanya. Nabi bawa sampai ke mimbarnya, yang satu diletakkan di sebelah kanan, yang satu lagi diletakkan di sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Ini Hasan Husain. Ya. Banyak sebenarnya keutamaan Hasan Husain, jemaah, yang disampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana kedua anak muda ini memiliki banyak keutamaan. Disebutkan dalam kitab Hasan dan Husain, Syekh Hasan Al-Husaini, salah seorang ulama Ahlul Bait, ya, bahwasanya di bab yang ke-6 disebutkan bahwa keutamaan Hasan Husain yang pertama, keduanya memiliki nasab yang terbaik. Ya, keduanya memiliki nasab yang terbaik. Ya. Ada kisah di sini pada zaman Umar ibn Khattab. Ya. Ketika Islam itu semakin luas di zaman beliau radhiyallahu taala anhu ini, Umar, itu perluasan Islam, kemenangan Islam Allah berikan, sehingga Islam itu semakin dikenal oleh banyak manusia, semakin luas orang-orang yang mengenal Islam. Ya. Maka sampai kepada khalifah ini harta ghanimah yang banyak, sehingga sampai kemudian Baitul Mal, kas negara itu juga penuh. Bayangkan, saking makmurnya itu negeri pada saat itu. Maka Umar ketika disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya nama-nama yang berhak menerima tunjangan dari negara. Maka apa kata presiden, kata khalifah? Ya. Kata Umar ibn Khattab, berikan kepada haknya, kepada orang-orang yang berhak menerima tunjangan negara. Jadi Masya Allah, di zaman dulu itu semua rakyat itu diberikan, Pak. Ya, diperhatikan oleh negara. Ketika muncul nama Umar ibn Khattab, maka Umar mengatakan ini nama dihapus. Ya. Padahal pejabat juga berhak mendapat tunjangan. Kata Umar, la, letakkan nama Umar seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar enggak berhak. Ya. Tapi sampaikan ini tunjangan kepada yang berhak. Maka Umar menempatkan Ahlul Bait di urutan yang pertama. Maksudnya keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar letakkan itu di urutan yang pertama. Itu saking cintanya Umar kepada Ahlul Bait. Kemudian Umar letakkan orang-orang setelah itu.
Ya. Sampai kepada tiba giliran ya manusia berasal dari Bani Adi. Kita tahu Bani Adi itu dari siapa? Umar bin Khattab. Ini kabilahnya dari Umar bin Khattab. Ya. Ya. Jadi itu yang paling belakang. Maka Umar tempatkan apa? Ini belakangan. Jadi beliau hormati dulu ahlul baitnya Nabi, kemudian para sahabat-sahabat yang senior, berikutnya sampai kepada Bani Adi. Ya. Maka Umar mulai membagikan jatah tanggungan negara kepada yang disebutkan ini. Maka dapatlah bagian Al-Hasan dan Al-Husain itu disamakan dengan veteran perang Badar. Ya. Masing-masing mendapatkan 5.000 dirham. 5.000 apa? Dirham. Itu besar, Pak. Ya. 5.000 apa dirham? Kalau sekarang 1 dirham berapa? Hah? 1 dirham berapa, Pak Abdul? Di bawah dinar ya. Ya. Kalau 1 dinar berapa sekarang, Pak Khalid? Ada 2 juta lebih. Hah? 2,4. Minimal dia di bawah lah ya. Kalau kali 5.000 berapa itu? Besar ya. Padahal manusia tahu Hasan Husain ini nggak ikut perang Badar, ya nggak mungkin lah. Kenapa? Waktu terjadi perang Badar, ini Hasan Husain belum ada. Tapi Umar tempatkan beliau sama sejajar dengan veteran perang Badar. Ya. Maka datang kepada Umar ibn Khattab, ya, anaknya sendiri, ya, yang anaknya ini juga dapat dari Umar ibn Khattab, tapi kemudian anaknya ini apa? Meminta diberikan hak yang sama sebagaimana Umar memberikan kepada Hasan dan Husain. Apa jawaban Umar ibn Khattab? Ya. Kata Umar ibn Khattab, seandainya ayahmu, itu kata Umar ya, seperti ayah keduanya, seandainya ibumu seperti ibu keduanya, seandainya kakekmu seperti kakek keduanya, aku pasti memberikan bagian yang sama seperti bagian mereka. Paham ya? Tapi ternyata apa? Kamu itu nggak sama keturunannya dengan keturunan Hasan dan Husain. Seandainya ayahmu seperti ayah mereka, berarti Umar mengakui keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Seandainya ibumu seperti ibu keduanya, berarti Umar mengakui keutamaan siapa? Fatimah. Ya. Seandainya kakekmu seperti kakeknya, ini jelas siapa kakek keduanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketiganya bisa engkau raih, pasti aku berikan yang sama. Itu seperti Hasan dan Husain. Ya. Jadi itulah gambaran tentang nasabnya Hasan dan Husain sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya. Itu berkaitan dengan Hasan dan Husain. Gitu ya. Ini kisah yang pertama. Ada kisah yang kedua, satu saat Muawiyah bin Abi Sufyan sedang bersama Amr bin As. Kita tahu nih. Siapa Amr bin As? Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Ini sahabat-sahabat yang senior, ya. Maka Muawiyah berkata, siapakah orang yang mempunyai nasab mulia, mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman dan bibi, baik bibinya itu pihak bapak maupun pihak ibu. Ketika Muawiyah mengatakan begitu, siapa orang yang memiliki nasab yang mulia? Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, gitu ya. Maka mendengar pertanyaan itu, An-Nu'man bin Ajlan Az-Zarqani berdiri, lalu meraih tangan Al-Hasan. Dalam riwayat yang lainnya disebut di sini Al-Husain. Dan dia berkata, ini wahai khalifah, ini orangnya. Ini orangnya. Apa kata beliau? Ayahnya Ali Al-Murtadha. Ya. Ali yang diridhoi. Kemudian ibunya Fatimah Az-Zahra. Kemudian kakeknya Muhammad Al-Mustafa. Kemudian neneknya Khadijah Al-Kubra.
Kemudian pamannya dari jalur ayah Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. At-Tayyar itu karena beliau ketika syahid, masih ingat perang Mu'tah, kedua tangannya putus. Sehingga beliau apa? Terbang ke surga dengan apa? Dengan sayap. Makanya Ja'far At-Tayyar. Kemudian pamannya dari itu juga Hamzah, pemimpin para syuhada yang gugur di medan Uhud. Ya. Kemudian bibinya dari pihak ayah Ummu Hani bin Abi Thalib. Ya. Kemudian paman dari pihak ibu Al-Qasim dan bibinya dari pihak ibu adalah Zainab. Disebutkan semua tentang kemuliaan nasab Hasan dan Husain. Dari sisi nasab, ini dua anak muda ini mulia. Ya, diakui itu oleh manusia. Ini yang membuat Hasan dan Husain itu dihormati oleh para sahabat. Karena beliau berdua memiliki keutamaan yang besar dari sisi apa? Nasab. Ya. Jadi nasab itu penting ya. Nasab itu apa? Penting. Makanya orang kalau mau menikahkan anaknya, lihat itu calonnya, nasabnya benar atau tidak. Gitu ya. Makanya orang-orang Arab itu kalau bicara nasab itu maaf nggak tanggung-tanggung, nggak seperti kita. Cuma tahunya paling 3 tingkat, 4 tingkat kan? Sampai 20 tingkat, 30 tingkat beliau tahu. Nasabnya itu nyambung ke siapa? Ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di waktu jahiliyah itu pasti juga akan terbaik di ketika beliau masuk Islam, apabila manusia faham. Jadi betul kata Nabi SAW itu nasab terbaik itu nggak bisa dikebuli. Ya. Jadi ini nasabnya yang menjadikan Al-Hasan wal Husain itu memiliki keutamaan. Yang kedua, keutamaan mereka berdua itu disebutkan oleh beliau di sini karena nama Hasan Husain itu diberikan langsung oleh siapa? Rasulullah SAW. Tahukah kita ketika Ali bin Abi Thalib mengabarkan tentang kelahiran Hasan dan Husain, itu Nabi senang sekali. Nabi bergembira sekali. Ketika Nabi SAW mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Nabi tanya, engkau beri nama siapa? Maka kata Ali bin Abi Thalib, kakaknya Hasan ini, aku beri nama apa? Aku beri nama, disebutkan di sini itu kakaknya disebutkan nama Hamzah. Ya, jadi nama Hasan itu asalnya nama Hamzah. Ya. Kemudian yang Husain adiknya itu diberikan nama Ja'far. Maka kata Nabi SAW, namakan yang satu Hasan dan yang kedua Husain. Jadi keduanya ini diberikan nama oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang keutamaan keutamaan keduanya. Karena namanya itu diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi para sahabat itu tahu. Ya, sebutan Hasan wal Husain ini pemberian dari manusia terbaik di alam semesta, Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi ubah nama mereka itu. Ya. Tentunya Nabi kan gak sembarangan kalau memberikan nama. Padahal nama Hamzah bagus atau tidak? Bagus. Nama Ja'far bagus. Ali menamakan itu dari sisi paman yang satu dengan paman yang lain. Maksud Ali adalah baik. Tapi kata Nabi, ganti nama yang pertama menjadi Al-Hasan, yang kedua menjadi Al-Husain. Ini pemberian Nabi SAW. Ya. Dan kita tahu Nabi tidaklah melakukan sesuatu kecuali dia atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Hasan Husain ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Rasul, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang terucap dari lisan Nabi itu bukanlah hawa nafsu, tapi justru dia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari Hasan Husain ini
dua anak muda ini pernah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mubahalah dengan orang-orang Nasrani. Tahu mubahalah? Mubahalah itu apa namanya? Saling berjanji, ya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau diajak debat udah mentok, udah diajak apa? Mubahalah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-61. Ya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapapun yang membantahmu ya Muhammad dalam hal ini, setelah apa? Ilmu itu datang, maka faqul, katakanlah kepadanya, ta'alau, ayo mari, ila ta'alau nad'u abna'ana, ya, kita panggil apa? Anak-anak kita. Kemudian wa abna'akum, anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, kita panggil apa? Wanita-wanita kalian, wanita-wanita kami, kita panggil istri-istri kita semuanya. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kita sendiri dan juga diri kalian. Thumma nabtahil, kemudian kita mubahalah. Ya. Kita apa? Mubahalah. Sambil dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mubahalah ini, kalau yang dusta, maka laknat Allah akan turun kepada mereka. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-61. Ini tentang masalah mubahalah. Tahukah kita ketika mubahalah Nabi SAW bersama orang-orang Nasrani, itu Nabi SAW mengajak Hasan dan Husain. Ya, mengajak apa? Hasan dan Husain. Ya. Kisahnya itu disebutkan apa? Ketika utusan kaum Nasrani dari Najran, ya, Rasulullah SAW mengirim surat kepada kaum tersebut berisi seruan agar masuk Islam. Nabi menyampaikan dakwahnya. Ya, setelah surat tiba, mereka pun mengutus 14 utusan yang berasal dari kaum bangsawan di kalangan mereka. Ya, maka utusan ini sampai di Madinah. Para utusan itu langsung menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka sampai tiba di Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan tanya jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kami ini sudah menjadi orang-orang muslim sebelum kalian ada." Ini klaim mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa dikatakan berserah diri kepada Allah muslim karena kalian masih melakukan 3 hal. Nabi jawab ini. Yang pertama, karena kalian masih menyembah salib. Yang kedua, karena kalian masih memakan daging babi. Dan yang ketiga, karena kalian mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Bagaimana mungkin kalian disebutkan sebagai muslim? Nggak mungkin. Karena semua 3 perkara itu menjadikan apa? Kafir seseorang. Maka dikisahkan terjadi perdebatan terus menerus antara Nabi dengan orang-orang 14 utusan Nasrani Najran ini. Dan kemudian Nabi membantah terus perdebatan mereka dengan Al-Quran. Ya. Jadi Nabi SAW membantah dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Salah satunya Nabi SAW membantah mereka tentang siapa Isa, putra Maryam. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah kalimat yang disampaikan kepada Maryam, ya, Al-Batul, Maryam yang perawan. Ya. Mendengar pernyataan Nabi SAW tentang Isa, mereka marah. Mereka mengatakan, pernahkah engkau ya Muhammad melihat seorang manusia lahir tanpa punya ayah? Kata mereka. Kan Isa lahir tanpa apa? Tanpa ayah. Ya. Jika
Anda benar, kata mereka kepada Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa dia, orang yang lahir tanpa ayah. Apa Nabi jawab? Nabi bacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 59-60 tentang Adam. Berarti jawaban Nabi apa? Lebih telak lagi. Kalau mereka mengagungkan Isa itu lahir tanpa apa? Ayah. Kalau Adam lahir tanpa ayah, tanpa apa? Tanpa ibu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah di sisi Allah itu seperti Adam. Ya. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah itu. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Maka mereka diam. Ya. Jadi demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan tahukah kita, ya, ketika Nabi SAW menghampiri mereka untuk melakukan mubahalah, itu Nabi memegang tangan Ali bin Abi Thalib. Nabi menggendong Hasan Husain di balik selimut Nabi SAW. Jadi ternyata Hasan Husain ini diajak mubahalah pada saat beliau masih apa? Masih kecil. Coba bayangkan ketika masih digendong itu lihat menunjukkan keutamaan dua orang ini. Diajak sampai apa? Sampai berdakwah dengan orang-orang Nasrani Najran tadi. Ya. Sementara ibunya Fatimah itu mengikuti Nabi di belakang. Karena anaknya lagi digendong oleh kakeknya. Ya. Dan ini sekali lagi ya terjadi ketika Nabi bermubahalah dengan orang-orang Nasrani. Nabi berkata kepada ahlul baitnya, yaitu Ali, kemudian Fatimah dan yang lainnya. Nabi berkata, nanti kalau aku berdoa tolong aminkan. Nanti ketika aku berdoa tolong aminkan. Ya. Ini kemuliaan yang berikutnya, kemuliaan yang ketiga dari Al-Hasan Husain, karena keduanya itu pernah diajak oleh Nabi SAW ketika berdakwah, mengajak orang-orang Nasrani Najran, bahkan sampai bermubahalah dengan mereka. Tapi mendengar tantangan Nabi untuk mubahalah, orang-orang Nasrani nggak jadi, karena mereka tahu, khawatir, takut mendapatkan laknat tadi. Fanaj'ala la'natallahi 'alal kafirin. Ya. Jadi demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini keutamaan yang ketiga. Ya. Keutamaan yang keempat dari Al Hasan wal Husain, ya, nubuwah Nabi kepada mereka. Ya, tanda kenabian Nabi tentang kepemimpinan Hasan dan Husain. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Jadi Nabi menjadi saksi bahwasanya keduanya ini pemimpin pemuda nanti di surga. Ya. Bahkan tentang masalah Hasan Husain ini, itu bukan 1, 2, puluhan sahabat yang tahu, banyak yang tahu tentang keutamaan Hasan Husain dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sering mengatakan siapa Hasan Husain ini. Nabi sering mengatakan Hasan Husain ini pemimpin pemuda di surga. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, sebagaimana hadis ini diriwayatkan secara mutawatir, banyak para sahabat yang mendengarnya. Nabi mengatakan, Inna bni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini, Nabi mengatakan anaknya itu adalah sayyid. Seorang sayyid, seorang pemimpin. Gitu ya. Ini Nabi sering mengucapkan ini. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, Inna bni hadza sayyid wa asallahu an yabqiyahu hatta yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin.
Nabi SAW secara khusus menyebutkan tentang Al-Hasan, sesungguhnya anakku ini itu adalah pemimpin yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengislahkan dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Ternyata, Nabi SAW mengatakan jauh sebelum terjadinya pertikaian antara siapa? Hasan dengan Muawiyah. Ya. Kita tahu setelah Ali bin Abi Thalib itu mangkat, maka kaum muslimin mengangkat langsung Hasan, kakaknya dari Husain. Ya. Langsung diangkat Hasan Husain sebagai khalifah. Dan kaum muslimin itu mengakui kepemimpinan tentang Hasan Husain karena mereka tahu hadis-hadis Nabi SAW tentang keduanya ini. Tapi kemudian didapati oleh Al-Hasan ini tidak begitu dengan rakyat yang mencintai Muawiyah. Ya. Ya, di Syam. Rakyat Syam itu lebih mencintai Muawiyah. Dan itu dilihat oleh Hasan Husain gelagatnya. Ya, gelagat khawatir kaum muslimin ini terpecah. Ya, lihat bagusnya Hasan ini. Ya, bagusnya Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi bahkan di Syam itu diangkat Muawiyah sebagai apa? Pemimpin juga. Hasan ini gundah. Dan Hasan ini tidak ingin kaum muslimin terpecah jemaah. Maka Hasan itu datang kepada Muawiyah dan di hadapan kaum muslimin dikabarkan bahwasanya Hasan itu meletakkan jabatan khalifah yang kurang lebih beliau memerintah kurang lebih 5 atau 6 bulan. Ya, itu beliau letakkan, beliau serahkan kepada siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kaum muslimin menjadi apa? Bersatu. Nah, itu betul sabda Nabi SAW tadi, kata Nabi apa? Asallahu ayyabaqiyahu hatta yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Semoga Allah memanjangkan umurnya hingga melaluinya, lewatnya dia Allah SWT mendamaikan dua kubu besar kaum muslimin yang bertikai. Ini kepemimpinan Hasan ini bagian dari nubuah Nabi. Nabi mengakui tentang kepemimpinan beliau. Ya. Begitu pula dengan adiknya Husain, karena dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi mengatakan inna bni, itu juga maksudnya adalah Husain. Ya. Jadi masya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi sendiri mengakui tentang apa? Kepemimpinan dua cucunya ini. Bahkan nggak tanggung-tanggung, dua cucunya ini pemimpin pemuda di surga. Nggak mimpin di dunia nggak jadi masalah. Ya, kalau kita kan berebut mencari pemimpin di dunia, ya, terus pengennya mimpin di dunia, ya, ya dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang haram pun dilakukan, ya. Tapi para sahabat lihat bagaimana mereka itu ngerti benar, ya, siapa Hasan Husain, beliau bahkan adalah kata Nabi pemimpin, ya, pemuda di surga nanti. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau berdua di surga. Ya, dia Hasan Husain ini menjadi apa? Menjadi kesaksian dari Nabi SAW. Yang kelima, yang terakhir, keutamaan Hasan Husain itu Rasulullah SAW sangat mencintai mereka. Rasulullah SAW itu sangat mencintai Hasan dan Husain. Sampai di hadis yang kita sedang bahas ini, Rasulullah mengatakan apa? Ana Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husain itu dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai siapa yang mencintai Husain. Sampai Nabi SAW apa? Tandaskan begitu jemaah. Dan banyak hadis yang sampai kepada kita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi mengatakan, "Hadzani ibnaya wa ibna ibnatai. Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma." Kata Nabi, kedua cucuku ini, ya, itu juga dari anak putriku. Allahumma ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Dan cintailah keduanya, dan cintailah orang yang mencintai keduanya.
Itu doa Nabi SAW. Ya, jadi kata Nabi SAW, inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Aku mencintai keduanya ya Allah. Maka apa namanya? Cintailah keduanya. Berarti Hasan Husain ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mencintai Hasan Husain, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Kita disuruh untuk mencintai Hasan Husain. Karena beliau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Hurairah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya, berarti dia mencintaiku. Ya. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Tapi siapa yang membenci keduanya, berarti dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas banget ini. Ya. Jadi disuruh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai Hasan Husain. Tapi lihat Hasan Husain ya. Redaksi hadisnya jelas. Hasan Husain. Keduanya. Bukan Husain saja. Sebagaimana klaim dari apa? Sebagian manusia. Klaim dari Syiah. Yang justru yang ada dicintai cuma siapa? Husain saja. Karena Husain kebetulan salah satu istrinya itu wanita yang berasal dari Persia. Ya. Sedangkan kita tahu memang Syiah itu agama yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi Persia. Ya, sehingga apa? Mereka memilih-milih Hasan enggak, tapi Husain. Ya. Karena yang terbunuh di Karbala itu adalah apa? Husain. Padahal Hasan pun itu juga menjadi syahid. Ya. Dan Nabi menyuruh apa? Man ahabbahuma. Perhatikan. Siapa yang mencintai keduanya, bukan satu orang saja, tapi keduanya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau ada Hasan, pasti juga apa? Husain. Bahkan Ahlus Sunnah itu sepakat, kalau dibandingkan keduanya, Hasan lebih utama daripada siapa? Husain. Kakaknya ini lebih utama daripada Husain. Kenapa demikian? Salah satu keutamaannya, itu karena Hasan itu lebih mirip kepada kakeknya. Hasan itu lebih mirip kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata para sahabat itu kalau melihat Hasan seakan-akan melihat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu selalu menciumi keduanya ini. Rasulullah saking cintanya itu, Nabi sampai mengatakan keduanya itu apa? Raihanatan. Raihanatan. Dua orang yang wangi banget itu kalau dicium. Jadi kalau manusia mencium Hasan Husain itu didapati apa? Wangi. Dan Nabi selalu mencium keduanya itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis pagi ini yang kita bahas, Nabi itu bahkan apa? Tsumma tanaqahu. Nabi memeluknya. Ya, Nabi sampai apa? Memeluknya. Jadi Nabi sering mencium apa? Hasan Husain. Itu disaksikan oleh ribuan para sahabat. Nabi itu memeluk, mencium Hasan Husain. Oleh karena itu ketika Panglima Ubaidillah, panglima yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain di Karbala, ya, itu ketika kepalanya ya Husain dibawa di nampan, diarak ke penduduk ya satu negara itu ketika hadir di depan Ubaidillah ini, itu Ubaidillah mencocok-cocok dengan pedangnya itu hidung dari Husain ini. Maka ada seorang sahabat yang berdiri, kalau engkau cocok lagi, aku akan menyatakan bergulat denganmu. Kebetulan yang mengatakan begini, sahabatnya udah sepuh sekali. Ya. Jadi kata sahabat ini ketika panglima ini mencocok-cocok hidung dari Husain, itu hidung kata sahabat ini yang selalu dicium oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika berpaling, siapa yang mengatakan tadi? Kata panglima. Ternyata yang mengatakan udah sepuh. Kata panglima ini, kalau engkau masih muda, aku tantang kau berduel gitu. Ya. Nah, hadis itu menunjukkan tentang apa? Bahwasanya hidungnya Hasan itu sering dicium oleh siapa? Rasulullah SAW. Itu para sahabat menjadi apa? Menjadi saksi jemaah. Ya. Betapa Nabi mencintai mereka.
Dan siapa yang mencintai mereka berarti mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang membenci keduanya berarti membenci Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Inilah keutamaan dari Hasan dan apa? Husain radhiyallahu anhuma. Ya, pemimpin pemuda di surga. Ya, Masya Allah. Kalau ada yang bertanya kemudian, kenapa keduanya itu meninggal dalam kondisi seperti itu? Hasan itu sebagian riwayat menyebutkan beliau diracun, ya, sehingga syuhada, menjadi apa, syahid. Husain terbunuh di Karbala bersama anak-anak dari keturunan Ali bin Abi Thalib, semuanya apa, terbunuh karena menemani Husain. Itu pun karena apa? Tipuan, kebohongan, kedustaan dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Husain. Tapi apa? Mereka minta Husain datang kepadanya untuk diakui sebagai khalifah, tapi kemudian mereka berlepas diri. Tapi Husain sudah kadung dalam perjalanan. Ya, sementara khalifah, ya, Yazid bin Muawiyah, anaknya dari Muawiyah, sudah memerintahkan untuk mencegat pasukan Husain agar mereka apa? Tidak berkumpul. Qadarullah, terjadilah apa? Perang. Terjadi apa? Perang, dan terbunuhlah apa? Husain. Sampai puluhan apa namanya? Sayatan pedang, kemudian 2 tombak ditancapkan di punggung belakangnya, kemudian oleh pasukan dari Ubaidillah itu kepalanya itu apa? Dipenggal. Awalnya itu nggak ada yang berani. Awalnya tidak ada yang berani, tapi ada suara, siapa yang ingin mengantarkan kepalanya ke panglima? Maka ada seseorang kemudian apa? Menebas kepala Husain, ya, yang mulia, kemudian apa? Diletakkan di satu apa namanya? Tempat, kemudian dihadapkan di panglima Ubaidillah. Dan dalam sejarah itu semua yang membunuh Husain itu matinya dalam kondisi yang apa? Yang justru apa? Jelek sekali. Ya, ada yang meninggalnya apa namanya, ketimpa sesuatu sehingga matanya jadi putih semua sampai meninggalnya. Ada yang kemudian juga terpenggal kepala dalam pasukan yang lainnya, macam-macam. Itu ada di dalam kitab yang ditulis oleh apa namanya, Syekh Utsman Al-Khamis. Syekh Utsman Al-Khamis, murid dari Syekh Albani rahimahullah taala, tentang sejarah yang sebenarnya tentang Karbala. Jadi pengkhianatan dari orang-orang Syiah itu sendiri yang mengaku mencintai Husain, tapi setelah Husain berjalan mereka berlepas diri. Ya, padahal Ibnu Abbas telah menasihati Husain, jangan pergi, karena kami tahu siapa mereka yang mengundangmu, itu orang yang justru telah mendustakan ayahmu sendiri, Ali bin Abi Thalib. Tapi Husain apa namanya, berangkat. Qadarullah. Ya, memang apa? Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari sejarah buat kita. Ya. Ini Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Semoga sekali lagi ya Allah memuliakan mereka, ya. Walaupun meninggal dalam kondisi seperti itu, tapi mereka adalah meninggal dalam kondisi apa? Syahid. Ya, meninggal dalam kondisi syahid. Dan Ibnu Taimiyah di dalam salah satu risalahnya menyebutkan kenapa mereka meninggal kondisi seperti itu. Itulah bagian dari rencana Allah memuliakan mereka. Karena mereka keduanya ini enggak hidup semasa sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain tuh syahid di medan Badar, surga. Kan gitu kan? Ya, ada yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Ada yang ikut apa? Perjanjian atau bai'atur ridwan, dijamin masuk surga. 1400 sahabat dijamin masuk surga. Nah, mereka berdua ini enggak ikut semuanya itu. Karena mereka masih apa? Masih kecil. Maka Allah punya cara untuk membuat mereka keduanya itu mulia, meraih apa? Syahid. Ya. Itu kata komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kematian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah apa namanya, tentang kemuliaan Hasan Husain. Dan hadis ini yang ketiga memberikan faedah yang terakhir, fihi jawazu mu'anaqatis sabi rahmatan. Ya. Dalam hadis ini memberikan faedah tentang bolehnya memeluk anak kecil. Ya, bolehnya apa? Memeluk anak kecil sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Sebagaimana Nabi tadi. Jadi kita boleh, bahkan nanti dalam pembahasan berikutnya boleh bahkan apa? Anak kecil ini walaupun wanita,
walaupun apa? Wanita. Nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi justru kita dianjurkan sama anak-anak kita itu, anak-anak kecil bahkan itu boleh kita apa? Kita peluk. Ya, karena sekali lagi anak kecil belum mumayyiz. Di ketika sayangnya kita kepada anak-anak, kita peluk itu. Kita apa? Kita peluk. Inilah hadirin apa namanya? Faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Di hadis yang ke 283 ya. Ya, hadis yang hasan menjadi banyak pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil iktibar ya, pelajaran dari hadis-hadis ini. Insya Allah cukup dulu pada pagi hari ini. Kita buka forum tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk dari yang offline maupun yang online. Faliyatafadhal, silakan. Masuk ini. Ya, ini di Zoom ada pertanyaan Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana kita memandang kedudukan Ahlul Bait karena kelompok Syiah menuduh atau menganggap Ahlus Sunnah sekarang cintanya kepada Ahlul Bait? Terima Ya. kasih Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ahlul Bait itu keluarganya Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh apa? Kita mencintainya. Karena siapa yang mencintai Ahlul Baitku, maka dia mencintaiku. Ini akidah nih yang benar. Ya. Tapi sayangnya orang-orang Syiah memelintir hadis ini. Bahkan apa namanya istilahnya mengkerucutkan Ahlul Bait itu hanya dari keturunan siapa? Fatimah. Padahal Ahlul Bait itu istri-istri Nabi semua itu termasuk Ahlul Bait. Istri-istri Nabi bukan sekedar apa namanya Fatimah saja. Tapi istri Nabi Aisyah, Hafsah, ya, kemudian Hindun, ya, kemudian apa namanya Ummu Habibah, bahkan Khadijah, itu semua Ahlul Baitnya Nabi SAW. Ya, kita wajib mencintai mereka. Karena mencintai mereka itu bagian dari yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Kalau diperintah Rasulullah berarti diperintah oleh siapa? Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mencintai mereka. Tapi nggak boleh dibatasi. Sesuatu yang tidak dibatasi oleh Nabi nggak boleh kita batasi. Gitu ya. Nah, orang-orang Syiah justru klaim mereka dari hadis yang sahih ini betul disuruh mencintai Ahlul Bait, betul. Tapi sayangnya mereka mencintainya hanya keturunan Fatimah. Itu pun dari siapa? Husain, bukan dari Hasan juga. Nah, ini dari mana ini? Ini jelas apa? Menyimpang. Jadi kadang apa? Perkataannya benar, disuruh kita mencintai Ahlul Bait. Iya, betul, itu hadisnya sahih. Tapi ingat, bukan Husain saja. Ya, bukan Husain saja. Tapi apa? Semua Ahlul Bait keluarga dari Nabi SAW. Ya. Udah gitu apa? Syiah itu mencintai para sahabat hanya beberapa gelintir saja. Ya. 5 atau 7 orang yang dimasukkan ke dalam kecintaan mereka. Padahal apa? Sahabat Nabi ribuan. Kita wajib mencintai mereka juga. Nah, ini yang jelas apa namanya? Klaim mereka. Hati-hati. Ya, kadangkala jargon-jargon mereka cinta Ahlul Bait. Kami mencintai Ahlul Bait. Iya, kami pun mencintai. Tapi kami mencintai Ahlul Bait, semua Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kalau Anda siapa yang dicintai? Coba jujur. Ya. Kalau Anda mencintai Aisyah, harusnya tidak ada tuh apa namanya celaan-celaan terhadap apa Aisyah. Justru ulama-ulama mereka mencela Aisyah. Ini Aisyah tukang bohong katanya. Ya. Aisyah itu apa? Bahkan nanti disiksa di neraka. Ini mereka tuh. Padahal Aisyah termasuk Ahlul Bait. Nah, ini nggak boleh ini. Ya. Hati-hati para pemuda ini, kadang-kala mereka apa? Tersirap dengan apa? Jargon Syiah. Gitu ya. Tersirap dengan jargon Syiah. Ya. Mereka selalu kepada anak-anak muda itu apa? Nikah mut'ah. Kan gitu ya. Anak muda mana yang tidak suka kalau dikatakan apa? Boleh nikah banyak. Ya. Nanti kalau nggak suka boleh diceraikan, ganti lagi yang baru. Coba bayangkan. Ya, anak muda mana yang tidak tergerak itu? Belum lagi yang kedua,
Atau mungkin yang ketiga selain yang pertama tadi, yang ketiga apa jargon mereka? Lihat Syiah menyelamatkan. Ya, lihat itu apa namanya sekarang Iran. Ini mereka kan selalu begitu. Sejak tahun berapa itu? 70 berapa ya? 79 betul. Ditumbangkan itu Pahlavi kan? Ya. Diganti dengan pemerintahan Islam. Mereka mengklaimnya pemerintahan apa? Islam. Maka berjasa sekali yang namanya Khomeini kan gitu ya. Diagung-agungkan itu. Karena menyelamatkan dunia bahkan. Saya itu sampai dulu waktu di SMP itu. Ya. Jargon seperti itu nyampe ke saya. Ya, karena memang kebetulan ya saya datang di majelis mereka. Ya, di majelis mereka dikasih buku-buku saku itu ya, yang gambarnya seperti lafaz Allah kan gitu ya. Ya, kan lambang negara mereka gitu kan. Lafaz Allah dengan warna hijau ada merah dan seterusnya itu. Ya, mereka jargonnya apa? Ini Iran menyelamatkan dunia dari apa? Tirani Pahlavi. Jadi negara Islam ini, padahal mereka bukan negara Islam. Ya. Anak-anak muda sekarang itu juga banyak yang tertutup dengan jargon-jargon seperti itu jemaah. Terutama jargon Ahlul Bait tadi. Jargon apa? Ahlul Bait. Bahkan mereka memfitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membunuh Husain itu Ahlus Sunnah kata mereka. Coba bayangkan. Itu sampai ke kita. Sampai ke saya itu yang membunuh Husain itu adalah Ahlus Sunnah. Ya. Dikatakan atas perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya siapa? Muawiyah. Masya Allah, mereka benci sekali terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Benci terhadap Yazid. Padahal Yazid ketika mendengar kabar kepalanya Husain itu diarak, beliau menangis. Beliau apa? Menangis. Dan beliau menyesal karena beliau sebenarnya nggak memerintahkan. Nanti antum bisa baca itu. Bukunya Syekh Al-Khumais ya. Itu beliau tidak memerintahkan. Bahkan beliau memerintahkan menahan pasukan supaya tidak berperang dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di lapangan kan kadangkala orderan dengan lapangan berbeda. Betul ya? Itu sering terjadi itu. Yang tentara coba aja. Ya. Orderannya dari atas tahan gitu ya. Tapi di lapangan situasi memanas. Bahkan ada penyusup, kan gitu ya. Yang melontarkan kemudian panah dan seterusnya, akhirnya terjadilah perang dan seterusnya. Yazid nggak pernah memerintah membunuh cucu Nabi karena Yazid tahu itu dari ayahnya. Bahwasanya ayahnya selalu memuliakan cucu Nabi SAW. Bahkan ketika Hasan itu mendatangi Muawiyah di Syam, itu beliau memerintahkan pasukannya untuk mengawal Hasan itu dari perbatasan. Coba bayangkan. Saking memuliakan itu. Nggak mungkin Yazid memerintahkan untuk membunuh Husain, nggak mungkin. Itu ada sejarah yang sebenarnya diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i itu berjudulnya Inilah Kenyataannya. Kalau nggak salah judul bukunya Inilah Kenyataannya. Kenyataan sejarah yang sebenarnya yang diputar balikan oleh siapa tadi? Orang-orang Syiah. Ya, kata mereka yang membunuh Husain itu justru siapa? Ahlus Sunnah. Padahal justru mereka sendiri yang berkhianat. Justru mereka sendiri yang berkhianat. Mengirimkan surat, datanglah engkau ke sini, kami mencintaimu. Datanglah engkau ke sini, kami mencintaimu. Tapi ketika mereka Husain beserta pasukannya sudah berangkat, mereka berlepas diri. Ya, karena takut kematian. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, ada lagi? Baik, yang offline ada yang tanyakan? Fadal Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, waktu Rasulullah SAW memegang tangan Ali untuk berdoa dan mengajak Fatimah ikut mengamini, padahal kita tahu kalau doa Rasulullah SAW kan langsung diijabah. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW? Doa apa? Pesan apa sehingga kok beliau meminta ikut mengamini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ikut mengamini? Iya. Pada saat menghadapi itu kan tadi terjadi
peristiwa mubahalah ya. Ya. Peristiwa apa? Mubahalah. Di mana Nabi bahkan mengajak bayi ini dalam selimutnya itu Nabi gendong. Kemudian ibunya Fatimah itu mengikuti ayahnya di belakang. Dan di situ ikut tuh ahlul baitnya Nabi SAW. Ya, di situ apa? Ikut ahlul baitnya Nabi SAW. Dan Nabi hanya mengatakan, kalau nanti aku berdoa, tolong aminkan. Tapi memang peristiwa ini nggak terjadi, karena orang-orang Nasrani Najran tadi apa? Ketika diajak mubahalah, mereka apa? Takut. Ya. Karena ayat tadi sudah turun kepada Nabi SAW, akan turun laknat kepada orang-orang yang dusta. Kalau memang mereka klaim-klaimnya benar, akan turun laknat kepada orang yang berdusta. Mereka nggak jadi. Akhirnya apa? Mubahalah itu tidak terjadi. Jadi wallahu alam, apa pesan yang disampaikan ya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam doanya, karena mubahalahnya tidak jadi. Tapi pesan pelajaran dari peristiwa itu, lihat Nabi SAW menunjukkan kecintaannya kepada ahlul baitnya. Ya, menunjukkan kecintaannya kepada ahlul baitnya, pada Ali bin Abi Thalib, ya, kepada Ja'far, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husain, gitu ya. Ini berarti pesan kepada kita betapa Nabi mencintai mereka, dan kita pun disuruh mencintai mereka. Tapi kalau yang ditanyakan apa yang dibacakan oleh Nabi, ya karena memang mubahalahnya tidak jadi, karena orang Nasrani takut. Ya berarti mereka bohong. Mereka bohong. Ya, ketika diajak mubahalah itu mereka bohong. Karena tingkat mubahalah berarti udah siap tuh. Kalau memang ucapannya bohong, siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau ucapannya benar, berarti masih hidup setelah ini, kan gitu. Nah, ini kadang mubahalah ini suka dianggap remeh itu. Ya padahal mubahalah itu memang ada di dalam agama kita. Mubahalah itu kalau memang sudah mentok, ya sudah, ayo kita mubahalah, saling mengucapkan suatu kalimat. Salah satunya itu tadi. Ya kalau perkara ini Anda yang dusta, Anda siap diazab oleh Allah. Itu langsung itu nanti. Ya, makanya orang itu nggak sembarangan untuk melakukan mubahalah. Wallahu alam bissawab. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada faedahnya pelajaran-pelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita masih diistiqomahkan oleh Allah, dipertemukan pada pertemuan-pertemuan setiap majelis-majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.